berdasarkan data evaluasi kinerja perusahaan asuransi, kita ambil 3 sampai 5 tahun ke belakang ya. Apakah wacana yang dicanangkan oleh OJK ini bisa berjalan sesuai dengan harapan atau tidak? Yang pertama itu tentunya sangat mengagetkan di kita di industri asuransi umum khususnya maupun reasuransi, dengan wacana peningkatan dari yang ada menjadi 500 hingga tahun 2026 dan 1 triliun menjadi di tahun 2028 untuk asuransi umum, sedangkan untuk reasuransi dari 1 triliun tahun 2026 menjadi 2 triliun di tahun 2028, sedangkan di syariah spin off itu menjadi 250 di tahun 2026 dan juga 2028 menjadi 500. Nah, hal ini kalau kita baca dengan secara seksama apa yang disampaikan pihak regulator, kami tentunya dari asosiasi pada saat ini, pada waktu mendengar tidak ada satu untuk menolak apa yang diusulkan. Namun tentunya kami akan segera mengcounter apa yang disampaikan pihak regulator. Apakah yang pertama intensinya apa sih awalnya gitu, kenapa sampai muncul angka-angka yang dimaksud, dan juga relaksasi waktunya kok sangat mepet. Jadi dari pembicaraan saya dengan teman-teman di regulator cukup intens dan mereka cukup terbuka bagaimana kita coba nanti menjawab atau memberikan masukannya juga gitu. Nah, tentunya dari hasil pertemuan 2 kali kami dengan anggota, tentunya kami minta masukan dari teman-teman di anggota juga dalam arti komitmen dan kesanggupan di dalam implementasi ini. Nah, sebagian memang juga sama, intinya tidak menolak, namun pada satu kesimpulan adalah constraint waktu dan nilai besaran peningkatannya di berapa. Nah, ini tadi di awal saya sudah sampaikan, saat ini saya lagi coba evaluasi kinerja kita 3 tahun ke belakang dan juga merefleksikan 3 tahun ke depan seperti apa. Karena kalau saya beberapa kali saya sampaikan, kita dihadapi 2 persoalan saat ini. Yang pertama, industri kita asuransi umum pada saat ini tidak semuanya dalam keadaan yang baik atau sehat, sehingga yang menjadi prioritas utama kami di asosiasi bagaimana kita menyehatkan atau mengembalikan hasil underwriting kita untuk bisa menutup biaya operasional atau beban-beban yang lain. Karena selama ini kalau dari laporan keuangan 3-5 tahun terakhir, laba yang diperoleh atau kinerja asuransi umum lebih ditopang kepada hasil investasi. Jadi ini juga menjadi masukan nanti ke pihak regulator. Yang kedua, jelas saya atau AOI juga dalam usulannya nanti kita juga minta relaksasi. Apakah hal ini, wacana ini, kalau memang nanti akan dijadikan satu POJK, bisa diimplementasikan setelah kita melihat daripada implementasi PSAK 74 atau IFRS 17, karena ini satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Jadi jangan sampai nanti kita melihat daripada laporan setelah kita penerapan PSAK 74 atau IFRS 17, ternyata sebagian performance-nya memang memerlukan peningkatan modal, sedangkan di satu sisi ada himbauan atau himbauan istilahnya ketentuan yang nantinya mungkin untuk peningkatan modal juga. Jadi jangan sampai lapse. Jadi itulah sikap dari yang akan kami sampaikan ke OJK mungkin besok. Besaran dalam arti berapa yang pantas, tentunya berapa yang terukur, kita juga tentunya harus melihat kemampuan dari masing-masing perusahaan, tapi tentunya
berdasarkan tadi saya sampaikan hasil kinerja 3 tahun ke belakang itu bisa merefleksikan yang kemarin mayoritas dari teman-teman anggota AUI pada prinsipnya tidak keberatan, tapi tentunya mohon diperjuangkan untuk besarannya dan konsen waktunya yang cukup gitu. Dan banyak juga kami sampaikan nanti di dalam tanggapan kami dalil-dalil bahwa peningkatan modal itu tidak satu-satunya menjadi faktor apakah asuransi itu bisa sehat atau bisa menjamin pertumbuhan yang signifikan. Karena asuransi ini tidak berdiri sendiri, tidak standalone. Kita merupakan satu ekosistem. Kita ada perusahaan reasuransi yang mendukung asuransi umum, reasuransi juga ada perusahaan retrosesinya. Jadi satu siklus yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi gitu. Jadi kami juga menyiapkan segala sesuatunya dengan satu format naskah akademiknya kita siapkan juga. Jadi kita mengcounter atau tentunya memberi masukan kepada regulator agar secara utuh dibacanya juga enak. Khususnya saya harus membela teman-teman anggota juga, jangan sampai nanti teman-teman anggota ya harapannya sih nggak ada yang terdelusi ya, karena program yang dicanangkan cukup baik, tapi bagi saya di AUI melihat adanya wacana-wacana di situ disebutkan ada Kupa 1, Kupa 2, Kupa 3, ini juga sesuatu yang baru bagi kami dan kami juga cukup intens menanyakan hal ini kepada regulator, namun jawabannya juga masih belum konkret gitu. Jadi semua masih agak ngambang gitu. Jadi kami pun di dalam mengcounternya juga sangat hati-hati, tapi kalau saya lihat prinsip dasarnya sepenuhnya ini mengabsorb dari sistem yang ada di perbankan. Namun kami di industri asuransi umum kan saya sampaikan binatangnya agak berbeda. Binatang berbeda, kalau perbankan itu kan jelas di sana kegiatannya adalah unsur investasi, ada investment. Namanya nasabah naruh uang di bank dan juga melakukan satu investasi dengan harapan beberapa waktu yang disepakati bisa kembali lagi dengan tambahan bunga. Tapi kalau di asuransi umum ini kan transfer risiko, di mana hal ini adalah biaya, cost, ya kan, agak berbeda. Tadi saya sampaikan ekosistemnya juga berbeda, bahwa asuransi pun tidak berdiri sendiri, tapi ada teman-teman reasuransi baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan reasuransi pun di situ mempunyai dukungan retrosesi. Jadi satu ekosistem yang tidak bisa terpisahkan. Jadi bukan jaminan juga bahwa mempunyai kekuatan modal yang tinggi dia akan sehat. Bukan. Intinya kami tidak menginginkan bila ada peningkatan modal akhirnya perusahaan asuransi akhirnya menjadi perusahaan investasi, karena untungnya dari investasi juga. Ya, saya tidak menginginkan hal itu. Karena saya di awal waktu mencalonkan menjadi ketua AUI pun saya sampaikan bahwa kita harus menyehatkan industri kita. Menyehatkannya dengan ya tentunya kita punya hasil underwriting kan adalah core kita. Itu paling tidak harus kembali bisa menutup semua biaya operasional gitu. Sehingga kalau di-combine prosentasenya memang menghasilkan return on investment, return on equity yang diharapkan saat ini tanda kutip. Jadi banyak memang kajian ini yang harus dilakukan, tapi kami sudah one step ahead juga ke depan memikirkan ini semua. Ya. Gimana? In terms besarannya saya masih dalam kajian ya, saya belum berani pastikan, tapi yang pasti angka yang workable-nya ya tentunya dan juga berapa lamanya ini sangat hadir. Kita masih coba evaluasi nih dari kinerja, karena kalau dari laporan yang ada
angka 250 untuk 5-10 tahun itu berat. Apalagi kalau namanya pemodal atau pemegang saham harus injek modal lagi, kondisinya tadi saya sampaikan appetite itu sangat-sangat tidak pas karena return on investmentnya sangat kecil. Kalau saya jadi pemegang saham lah, gue mendingan taruh duit di bank, paling enggak kan gitu, yieldnya lebih tinggi, return on equity-nya juga begitu. Justru itu kami mempunyai tanggung jawab moral, paling tidak tahun ini kinerja kita bisa membaik dalam arti kinerja teknikal ya, sehingga asuransi umum itu dilirik lagi, kita punya risk appetite lagi. Karena agak sulit kalau saya sampaikan dalam satu ekosistem kita menyadari untuk pembayaran premi pun sebagian besar klien itu kan juga sekarang mintanya dicicil, ya kan? Akhirnya kan juga impact juga semuanya itu. Maka jadi satu kesatuan atau ekosistem yang harus kita lihat secara menyeluruh. Ya tentunya harapannya juga kami juga tetap mengusulkan kalau memang wacana ini memang ada kata sepakat nanti waktu dan nilainya tentunya harus diiringi dengan regulasi yang ada, baik itu menyangkut retensi sendiri, bagaimana menyangkut mengabsorb risiko yang ada di dalam negeri, berapa yang bisa dibuang ke luar negeri, tentu ini menjadi PR kita. Dan kita menyadari saat ini ada 2 perusahaan reasuransi yang juga di dalam negeri yang masih kurang sehat gitu. Jadi banyak banget nih PR-nya kalau saya bilang. Jadi serta-merta ya kita harus bisa menguraikan benang merahnya satu-satu, kita selesaikan persoalannya, kita menuju apa yang dicanangkan oleh regulator. Mudah-mudahan sih agak optimis kuartal 3 kinerja dari perusahaan asuransi juga mulai membaik semoga ya, sehingga mempunyai dampak juga ke asuransi umum. Dan perlu diketahui saat ini kami juga membangun komunikasi dengan asosiasi lain yang menjadi stakeholder kami untuk bisa memahami dan tentunya kami untuk tidak dijadikan sapi perah lagi. Itu aja ya.